Oke guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tergantung kapan Anda menonton video ini. Kembali lagi di Tara Arts Network, dan kita kembali lagi menggunakan software bernama DaVinci Resolve, yaitu software di mana menurut saya paling mudah untuk color grading pastinya ya. Di sini saya pakai DaVinci Resolve Studio, dan kita akan coba kali ini color grading dengan ngasih style, waduh, ke video kamu. Jadi kan namanya kita misalnya bikin video atau film ya, itu kan ada mood tersendiri ya. Mau moodnya itu misalnya action atau apa gitu kan ya. Nah, kita akan pelajarin bagaimana cara ngasih style ke color grading kamu. Di part yang lalu kita kan udah belajar cara untuk convert video kita yang log ya. Ya kalau misalnya kita syuting pakai log, which is sangat disarankan ya. Dimana jadi kalau kita syuting pakai log itu akan mudah di color grading. Karena pas kita syuting pakai log itu informasi dari kamera itu masih sangat banyak banget, jadi kita bisa otak-atik banyak ya. Beda dengan kalau kita syuting di default atau di rec 709 ya. Itu akan susah banget di color grading karena ya udah ada kontrasnya segala macam, akan susah gitu. Oke, jadi kita langsung aja belajar di sini cara untuk ngasih style ke color grading kamu. Oke, di sini saya udah ada video ya. Kita akan masukin aja. Ini adalah video behind the scene dari salah satu short film saya. Kita akan gunakan untuk belajar karena di sini ternyata lightingnya bagus. Saya suka walaupun video behind the scene ya dan nggak pakai lighting sama sekali. Tapi di sini karena jendelanya itu lebar banget di restorannya, jadi ngasih cahaya tuh soft banget gitu ke muka aktor saya pada saat itu. Bagus gitu. Padahal ini video behind the scene nih, kita lagi ngomongin lagi pembacaan skrip ini ya. Nah, terus ada salah satu juga scene dari short film saya. Dan teman-teman mungkin udah pernah tahu ya, di channel ini juga ada, judulnya Tukang Bakso, Kang Bakso. Ya mungkin teman-teman bisa nonton dulu kali ya. Nah, ini di shot di anamorphic, ya lensa anamorphic. Kalau lensa anamorphic itu jadinya melonjong seperti ini karena nantinya dia akan di-convert. Nah, kalau teman-teman pakai lensa anamorphic, caranya adalah dengan klik kanan di videonya. Habis itu ke clip attributes. Kita ganti pixel aspect ratio-nya dari square jadi sesuai anamorphicnya. Kalau kebetulan saya pakai anamorphicnya Sirui ya, yang stretch faktornya dia 1,33, jadi kita ganti ke 1,33. Tiba-tiba jadi normal ya. Nah, kalau yang ini pakai lensa biasa aja ini pakai 50 mili Samyang ya. Bukan Samyang Mi ya. Samyang lensa. Jadinya satu perusahaan ya. Kadang-kadang suka kepo juga. Oke. Jadi ini kan kita di timeline editing ya. Kita akan langsung ke timeline color supaya kita bisa color grading keding ya guys ya. Oke, jadi kita di sini ada notes ya. Ini buat teman-teman yang pemula juga jangan takut ya, karena biasanya kalau pemula tuh ngeliat, wah bang, banyak banget ini apaan nih, saya bingung bang. Tenang, kalem ya, kayak lembu. Kita harus justru ingat guys, semua software profesional itu akan banyak banget tools, tapi justru software profesional itu banyak toolsnya karena menggampangkan. Asal kita ngerti kan gitu aja. Kita ngeliat ini ribet karena belum ngerti aja, belum kenal. Seperti kata pepatah, belum kenal maka tak gampar ya, tak sayang ya. Oke, jadi kita ada namanya notes di sini ya. Jadi ini mungkin awalnya teman-teman seperti ini ya. Notes ini fungsinya seperti layer kalau di Premiere Pro ya. Tapi bedanya adalah enaknya notes, dia bisa ada namanya nanti parallel notes ya. Apa fungsinya bang? Sebenarnya udah dijelasin di part lalu, tapi nanti sambil jalan sambil kita jelasin juga. Oke, pertama-tama intinya adalah ini kan kita shoot di kamera yang filenya log ya. Log itu jadi kayak gini nih teman-teman, nggak ada warnanya ya, nggak kontrasnya juga sedikit sekali. Tujuannya apa? Tujuannya agar contoh ini kalau zaman dulu nih biasanya kita langsung aja nih ke kiri bawah nih ada kontras kan, ya udah kontrasnya kita naikin. Ini by the way muka saya mungkin di kanan nih, saya pindahin dulu ya ke sini kali ya, sebentar nih biar teman-teman bisa lihat di kanan bawah nih. Ini kan ini kalau teman-teman nggak di sini, mungkin teman-teman bisa klik sini untuk ke parade. Kalau saya paling suka pakai parade. Atau mungkin teman-teman di sini di bagian apa namanya ini keyframes. Misalnya, kok bang saya di kanan bawah nggak ada? Ini klik yang ini, gitu ya. Oke, misalnya ini kontras kan naikin, ya. Lihat ini adalah bagian atasnya, ini bagian bawah guys. Ini bagian bayangan, ini bagian light, ya, cahaya. Jadi kita tuh harus hati-hati nih, jangan sampai nih kita lebih kayak gini. Misalnya kita di gain kan bagian ngaruh ke cahaya nih, kita naikin gainnya sampai berlebihan kayak gini nih grafiknya nih. Oh jadinya gambarnya kayak gini.
Ini istilahnya overblown ya, dimana bagian cahayanya itu terlalu expose banget. Biasa kayak gini nih kalau pas syutingnya pemula gitu ya, wah terlalu terang gitu. Jadi file kayak gini nih. Nah enaknya kalau log, katakanlah kita syutingnya overblown pun kadang-kadang masih bisa balik. Apalagi kalau syutingnya raw, oh itu udah pasti ya. Tapi kalau ya kalau nggak log, udah mati ini, susah dibenerin ya. Tapi kita lihat di sini grafiknya di kanan bawah ya. Oh ini berlebihan. Nah, teman-teman sebenarnya bisa cari di Google gitu ya, dari suatu film, atau teman-teman mungkin ada file film, teman-teman screen capture, taruh di DaVinci Resolve, teman-teman bisa lihat bahwa rata-rata di film-film Hollywood itu, ya, itu grafiknya tuh kayak gini. Coba kita turunin lagi gennya ya, gennya kita turunin, ya, ini kan ada angka nih 1896 segala macam. Rata-rata kalau film Hollywood yang saya perhatiin, cahayanya itu di atasnya paling tinggi itu 768. Ya ada bocor-bocor dikit lah ke atas sampai 896. Tapi dia nggak sampai atas pun kadang-kadang nggak nyampe. Bukan kadang-kadang, sering kali nggak nyampe. Dia sampai 768 nih. Selalu di sekitaran sini. Jadi saya pun kalau grading biasanya bagian light itu saya cuma sampai 768. Ya. Habis itu kita main di gamma, which is itu bagian shadow, ya. Dan lift bagian yang hitam, bagian yang blacknya. Ya, jadi ada black, shadow, sama cahaya. Kalau saya bahasa, karena saya belajar autodidak juga ya, bahasa autodidaknya kalau saya gitu, offset semuanya. Tuh, kalau kita naikin offset nih, turunin offset, itu buat semuanya ya. Nah ini gunanya tombol-tombol ini, reset di setiap yang kita udah lakuin di sini. Kalau ini reset semuanya, reset all. Yang udah kita lakuin di sini, kita mau balikin lagi ke awal, bisa reset all ya. Tapi tadi udah bagus, kita reset yang ini aja nih, offset kita reset. Kita lihat di grafik kanan, saya pengennya kayak gini nih ya. Jadi kontrasnya kayak gini. Oke. Nah, ini kalau grading versi jadul, bukan versi jadul sih sebenarnya. Ya teman-teman bisa aja sih kayak gini ya. Terus saturasi dinaikin, di bawah sini ada SAT ya. SAT ini maksudnya saturasi. Kita naikin tuh ya. Terus ada color boost. Color boost ini vibrance. Bedanya vibrance sama saturasi apa, Bang? Kalau saturasi dia menaikkan warna di bagian yang terang. Kalau vibrance dia naikin warna di bagian shadow atau bagian yang gelap ya, which is agak harus lebih berhati-hati kalau naikin yang vibrance. Vibrance ini kalau kita naikin bisa jadi banyak noise karena yang dinaikin adalah bagian bayangannya. Gitu. Kalau saturasi bagian yang terangnya. Sebenarnya ini udah selesai. Kita color correction. Color correction itu apa, Bang? Ya dia langsung convert ya, di mana kita warnanya jadi ya udah ada kontrasnya, ada warna ya gitu kan. White balance-nya ya, di sini ada temp ini temperatur maksudnya ya. Kalau mau benerin white balance kita lihat aja nih antara merah, hijau, biru ini seimbang semuanya. Tadi kan di awalnya kayak gini kan. Kita benerin dikit tuh sampai dia kurang lebih sama, udah white balance-nya berarti kayak gini pas lagi kita syuting yang bener. Gitu kan. Mataharinya emang agak-agak sore hari pada saat itu ya gue ya syutingnya ya. Terus kita tuh naikin dikit tuh kayak gini. Gitu. Udah, ini namanya color correction. Color correction itu hanya mengkoreksi seluruh warnanya, apapun yang tadinya nggak ada warnanya, nggak ada ininya, color correction. Nah abis color correction biasanya color grading, baru abis ini kita grading, nambahin note baru untuk kita grading gitu kan ya. Jadi ini dua cara nih gue ajarin sama kalian nih teman-teman ya. Ini cara jadul nih, kita habis koreksi semuanya di sini, note baru untuk grading gitu kan ya. Grading deh nih, namanya grading ya, bebas udah mau diapain misalnya. Misalnya mau, kita di sini ada banyak nih teman-teman. Kita di sini kan di primaries color wheels. Di sini ada yang di atasnya lagi nih ada color wheels biasa, ada HDR ya. Ini kalau kita berubah warna di sini hasilnya beda ya. Ini kalau kita shadow di sini tuh shadownya begitu. Tapi kalau misalnya kita balikin nih, terus kita balik lagi ke color wheels. Kalau di sini gamma itu beda lagi hasilnya. Tuh, beda kan? Kita arahin ke arah biru nih di bagian gamanya, beda hasilnya. Ya kan? Kita Ctrl Z lagi. Kita balikin lagi ke awal. Kita sekarang misalnya pergi di masih yang di sini ya, masih yang di color wheels. Kita pergi ke log wheels. Kita shadownya kita turunin, hasilnya beda lagi. Jadi teman-teman ini bener-bener banyak banget toolsnya ya di DaVinci Resolve ini, banyak banget tools ya. Jadi silakan teman-teman kalau mau otak-atik sendiri. Nah tapi kita nggak akan pakai cara jadul karena cara jadul ini lebih lama dan lebih ribet. Kalau sekarang kalau saya pribadi ya itu udah ya pakai yang sering dipakai sama terutama teman-teman saya di yang si paling color grading. Itu udah pakai cara ini semua, yaitu dengan color space transform yang kita udah basically pelajari di part lalu ya. Yaitu kita ngubah warna aja dengan cepat. Ini cepat gitu loh. Udah ada di DaVinci Resolve ini. Oke.
Caranya gimana bang? Oke, pertama-tama ini di node ini kita klik kanan dulu, kita node labelin dulu biar gampang guys, biar nggak ketukar-tukar. Kita CST, apa tuh? Color Space Transform. Kita ke efek, kita kasih efek ke node ini, cari Color Space Transform. Teman-teman bisa ketik di sini juga Color ya Space Transform. Klik drag, ke node itu. Nah kita tinggal kasih tahu nih kita syuting di kamera apa dan apa nih color space sama gamanya. Nah, jadi kita nih tinggal kasih tahu untuk color space-nya, kita kasih tahu nih kalau saya pakai Sony kan. Sony gitu kasih tahu. Ini udah banyak nih. Tuh ada kamera red, ada Canon juga ada kalau nggak salah. Tuh Canon ya. Kalau teman-teman Canon ya, atau DaVinci kan ada tuh. DaVinci Wide Gamut nih kalau teman-teman pakai apa tuh Blackmagic Pocket, dulu saya punya tuh Blackmagic atau Blackmagic lah, kamera Blackmagic kan. Itu actually satu company ya, punyanya si DaVinci Resolve ya. Makanya DaVinci Wide Gamut. Nah kita pakai Sony karena saya pakai Sony nih. Sony saya rekamnya pakai S Gamut 3 Cine ya. Lalu input gamanya kita pakai Sony juga karena emang Sony kameranya kan S-Log 3 ya. Langsung ya, basically yang kita lakuin tadi langsung, walaupun kita lihat kontrasnya di sini literally sampai 1000 dan blacknya sampai 0. Karena ya kayak gitu, tapi kita untuk lebih film look kita akan buat dia lebih lembut nantinya agar dia juga lebih nggak kontras, tapi itu nanti ya guys. Nah tapi tips dari saya juga adalah, ini tips dari saya pelajari dari editor luar negeri ya, saya nonton di YouTube, untuk memaksimalkan dynamic range, apalagi terutama dari kamera yang bisa rekam log begini dari Sony misalnya, itu kita bisa convert lagi dulu dia ya. Jadi kita convert nih. Ini kan kalau misal ini kita kasih tahu kameranya kita syutingnya apa nih di dua yang di atas ini. Jadi inputnya kan ini input 2 nih, ini output. Nah outputnya use timeline. Ini maksudnya adalah timeline kita ngedit ini udah Rec 709 kan. Sebenarnya kita bisa lihat di sini nih, ya di setting kita ke color color management tuh Rec 709 gitu kan ya. Kita udah convert ke Rec 709 di sini. Nah ini secara default udah kayak gini. Jadi kalau teman-teman diemin aja, itu udah kayak convert dari log ke Rec 709. Rec 709 itu apa bang? Lagi-lagi itu adalah ya udah ini kalau teman-teman ngerekam pakai nggak pakai log ya kayak begini kan, udah ada warnanya, udah ada kontrasnya, walaupun ini kayak warnanya kurang dikit, kita bisa tambahin mungkin saturasi ya. Contohnya gitu kan, kayak gitu misalnya. Ya ini kan kalau teman-teman ngerekam tanpa log gitu kan ya. Nah tapi kata editor luar negeri, ini kita convert lagi dulu ke DaVinci Wide Gamut. Terus output gamanya convert lagi ke DaVinci Intermediate. Karena katanya kalau kita convert lagi ke ini jadi balik lagi ke log lagi kan. Jadi ini kayak convert dari log ke log. Dari lognya Sony ke lognya DaVinci. Karena katanya ini memaksimalkan dynamic range. Dan setelah gue coba emang iya. Dynamic range itu apa bang? Dynamic range adalah, kita balik lagi dulu contoh. Kemampuan suatu kamera untuk menangkap bagian terang dan bagian gelap secara kayak hampir mendekati mata gitu. Kalau nggak salah HDR-nya mata itu gue lupa ya berapa stop ya. Kalau misalnya Sony gue kan kameranya itu kalau nggak salah 13 stop lebih sampai 15 malah. Kalau mata itu sampai 20 sekian apa kalau nggak salah ya. Jadi contohnya gini, misalnya kita berteduh ya, ada atapnya gitu kan. Itu kalau kita rekam pakai kamera teman-teman, itu kan kadang-kadang kalau kita mau expose kitanya, yang bagian di luar sana jadi terlalu putih. Tapi kalau kita mau expose yang di luar ya, atau contoh di video ini aja deh, kita mau expose yang ini nih, kalau pakai kamera saya yang dulu tuh, saya dulu punya kamera Canon yang zaman dulu ya. Saya mau di luarnya ini kelihatan daunnya nih, yang di bawah, yang di dalam ruangan pasti udah gelap banget. Sementara saya mau expose yang dalam biar yang dalam ini terang, mukanya aktornya misalnya atau aktrisnya, yang luar ini udah putih nggak kelihatan nih. Di luar ada apa nggak kelihatan. Nah makin kesini kamera HDR-nya makin bagus, dynamic range-nya kita lihat di sini dua-duanya kena gitu loh. Di dalamnya terang, di luarnya masih kelihatan hijau tuh kan, pohon tuh masih kelihatan gitu, gila kan. Apalagi kalau kita convert nih, kalau kata ini DaVinci ini kata editor luar ke DaVinci Intermediate, nantinya akan lebih gede lagi dynamic range-nya. Kita akan tes ya. Oke, ini kita udah punya color space transform yang ke-1. Kita klik kanan, kita klik add node, add serial lagi. Ya. Nah ini kita akan kasih lagi color space transform. Pusing kan? Tenang, belum. Klik kanan, node label, kita kasih color space transform 2 guys, CST 2. Nah sekarang kita convert baru.
dari DaVinci White Gamut, which is kan tadi kita convert ke DaVinci White Gamut kan. Sekarang kita convert lagi dari DaVinci ke output gamanya ke bisa didemin aja, balik lagi ke Rex 709 ya. Tapi kita lihat di sini lebih bagus. Dynamic range-nya lebih beda dari yang barusan lah. Ya, dari grafiknya aja agak beda sedikit ya, kelihatan tuh. Lebih filmic, lebih enak dilihat guys kalau teman-teman perhatiin sebenarnya. Tuh, Rex 709 itu enak gitu dilihat ya. Dibandingin tadi kita convert dari Sony langsung ke Rex 709. Tapi yang terjadi adalah kita convert dari Sony ke DaVinci White Gamut dulu, baru ke Rex 709, jadinya bagus ya. Oke, tapi kita di sini akan pakai load yang udah bawaan dari, ini saya taruh tengah dulu ya, yang udah bawaan dari DaVinci Resolve ya. Teman-teman bisa klik ke sini load ya. Habis itu kita teman-teman bisa pergi ke film looks. Di sini ada banyak nih ya. Ini literally berdasarkan film teman-teman ya. Film itu kan dulu media kita syuting pakai film kan, nggak pakai digital. Nah kadang-kadang kita pengen ada nuansa kayak zaman dulu, zaman dimana kita pakai film gitu ya. Nah ini teman-teman bisa pakai ini. Tapi semua load yang di sini itu convert harus dari Cineon Film Log. Jadi yang kita lakukan adalah output gamanya di sini untuk CST yang kedua kita ganti jadi Cineon ya. Ini udah saya jelasin di part yang lalu sebenarnya ya. Gitu. Ya, lo kok jadi balik lagi kayak log bang? Iya, Cineon itu kayak log gitu. Nah makanya kita kasih note lagi, add serial lagi, ya. Di sini kita kasih label load, ya, lookup tables, ya. Habis itu kita kasih loadnya. Kalau saya biasa pakai yang ini, Kodak 2383 D65. Ya ini sebenarnya ada tiga jenis, yang Kodak 2383. Yang ini buat yang warm, agak lebih warm. Yang ini yang normal, yang ini agak kebiruan. Saya suka pakai yang ini karena cuaca di Indonesia kan lebih ke ya warm lah ya. Kita kasih load. Sah. Oh bang tidak hancur bang. Ya karena lookup tables itu load ya tidak seperti yang ada di pikiran anak-anak muda zaman sekarang. Load itu kayak preset color grading langsung drag drop. Enggak. Load itu emang ya cuman dia ngasih pokoknya nih ada warna, tetap kita harus otak-atik gitu kan. Nah which is di sini kita akan otak-atik. Oke. Kalau udah 3 ini teman-teman jadi udah deh. Yang 2 ini kita drag ke bawah. Ya. Karena kita nanti nih akan ini buat ending ibaratnya, ini awalan. Nah di antara 2 ini ya kita akan color grading ya. Oke, kita klik kanan, add note, serial. Di sini kita akan pisah-pisah untuk memudahkan hidup teman-teman ya. Jadi kalau kita color grading itu usahain note-nya banyakin aja, tapi nantinya kita nggak pusing. Contoh di sini kita ngasih label untuk pertama kali biasanya saya exposure, ya. Terus langsung aja saya buat note lagi dulu, serial note. Klik kanan, note label, saya kasih ini misalnya kontras gitu ya. Terus kok kesannya kayak menulis apa ya? Udahlah, kontras. Habis itu kita kasih lagi add note, serial lagi. Biasanya saya ini buat white balance, kita kasih WB, bukan Warner Bros ya. White balance, add note lagi, add serial, langsung aja kita ini untuk klik kanan, note label, saturation. Jadi sat ya. Saturation. Ya. Untuk sementara ini dulu. Ya, sebenarnya kayak begini pun kita udah bisa menghasilkan nanti di ending looks yang sangat bagus ya. Tapi namanya color grading itu lebih kompleks daripada itu ya. Nggak hanya cuma warna doang, ada macam-macam. Nanti kita pelajarin pelan-pelan ya guys ya. Oke, pertama kali kita akan betulin exposure-nya. Di sini exposure-nya agak melebihi. Jadi langsung aja kita ke sini ya, ke color wheels, lalu kita langsung ke offset karena offset itu semuanya nih. Kita lihat kalau misalnya kita turunin, semuanya turun. Gitu kan ya. Emang nurunin exposure deh. Gitu ya, sampai kita lihat tuh balance ya, banyak ini yang pokoknya warna tuh banyak di tengah lah gitu. Kalau tadi kan agak lebih ke atas semua gitu kan, sekarang set agak balance ya, itu baru exposure. Kontras, kita ke kontras baru kita betulin kontrasnya. Di gain alias yang mempengaruhi cahaya di sini kita turunin dikit sampai ke saya bilang di awal tadi 768 ya. Di sini aja udah kelihatan agak film look langsung ya. Nah di sini untuk bagian gamma alias di bagian shadow, saya lihat di sini udah lumayan bagus. Tapi lagi-lagi namanya color grading guys, itu tergantung cerita yang berusaha lu sampaikan. Kalau filmnya ini tentang misalnya romance, mungkin gennya lu sukanya dinaikin gini ya. Abis itu gammanya dinaikin, gennya turunin. Jadi kelihatan kayak lebih flat gitu ya gambarnya ya, lebih low contrast gitu ya. Which is ini actually sih di film gue ini agak-agak drama gitu ya, mungkin kayak gini ya. Tapi kalau misalnya kita Ctrl Z dulu, misalnya teman-teman mau kayak lebih tegang gitu kan, kasih kontras gitu kan ya.
lebih kayak film apa nih, Jason Bourne gitu ya, atau apa ya, film-film action gitu ya. Jadi tergantung ya. Tidak ada benar dan salah sebenarnya di dalam color grading sebuah film ya. Contoh teman-teman nonton film The Boys, itu di season awal kan buset kontras dan deep shadow-nya tuh, bahkan shadow-nya diwarnain. Padahal ya, gue banyak nonton di YouTube ya, para color grader gitu ya, itu kan bilang kalau bisa shadow jangan diwarnain. Ini shadow diwarnain, terserah dia pas di The Boys. Karena emang kalau udah film, udah color grading itu terserah, lo mau apa terserah ya. Atau di salah satu temen saya color grader profesional pernah bilang, awas warna kulit jangan kuning apa segala macam. Tapi kalau udah film ya, mau lu bikin kuning kayak selama itu ceritanya masuk, gas gitu loh. Karena kalau udah color grading udah terserah gitu. Oke. Nah bagi gue kontrasnya segini mungkin cukup ya. Mungkin tadi gue agak suka actually naikin gamanya, gini kita turunin dikit. Karena ini emang mau agak sedikit flat ya, karena mungkin temanya kayak syahdu, wopo kayak drama lah gitu. Terus teman-teman misalnya mau bikin kayak setengah kayak film-film drama yang literally glow gitu, teman-teman bisa di sini nih mid detailnya. Kalau teman-teman naikin, itu akan jadi buat film action. Tapi kalau kita turunin min, dia akan glowy gitu tuh. Kayak kita F ya. Kita full screen, Ctrl F untuk full screen by the way. Tuh, glowy gitu kayak buat wedding biasanya nih. Ya, dengan mudahnya guys. Dan ini nggak nge-lag, nggak kayak di Premiere Pro. Udah kita kasih glow gini nggak nge-lag gitu loh. Inilah kenapa DaVinci Resolve the best guys. Oke, ini kita balik ke nol lagi ya. Gitu. Oke, nah terus kita ke white balance. White balance-nya kita lihat. Nah, ini kan udah masuk fase grading teman-teman ya. Jadi white balance ini udah nggak harus kita benerin. Jadi kita bisa ngaco-ngaco ini. Kita bisa mau bikin agak bluish ya, ke temperaturnya kita bikin min 120 misalnya. Bebas ya. Tapi sebelum itu mungkin kita ke saturasi dulu. Kita naikin saturasi dulu dikit biar kelihatan arahnya kemana nih. Ya, jangan banyak-banyak gitu ya. Nah, untuk melihat kita oversaturated apa enggak guys, pastinya monitor harus dibenerin dulu. Itu adalah kedepanan mungkin kita bahas nanti ya. Tapi teman-teman bisa actually cek juga secara manual di sini. Ya, bisa diganti nih parade, ada waveform, ada vector scope ya. Vector scope ini kalau dia kan ada kotak-kotak nih. Jangan sampai kita kalau saturation itu melebihi gitu atau mendekati ke kotak ini, udah pasti over saturasi, lihat ya. Over nih. Karena kita mendekati ke kotak nih. Gitu kan. Dan ini ada garis nih. Garis ini mungkin awalnya nggak ada ya. Kalau teman-teman belum diklik di yang sini, terus diklik nih show skin tone indicator. Tadinya nggak ada kan. Tapi kalau kita klik show skin tone indicator ada garisnya. Ini adalah tanda. Kalau ini ada warna kulitnya ini sesuai lurus, ini berarti skinnya warnanya bener. Kadang-kadang ada misalnya kita warna skinnya begini tuh, kan nggak jelas nih. Itu tuh kemana tuh skinnya di sini, warnanya di sini, nggak jelas, gitu kan ya. Nah itulah gunanya skin tone indikator ya. Oke, jadi kita balikin lagi saturasi jangan gila. Kita balikin lagi ke parade. Oke, jadi mungkin sekitar dari 50 kita naikin ke, tergantung lagi-lagi. Teman-teman mau bikin nggak ada saturasi kayak gini juga diturunin malah ke 42 ya, tergantung. Misalnya film perang gitu ya, silakan. Tapi untuk kali ini saya mungkin agak sedikit saturasi ya, ke 70 mungkin ya. Gitu ya. Karena ini film drama gitu ya, mungkin kontras kayak Kick-Ass ya. Teman-teman pernah nonton film Kick-Ass? Kan saturated banget tuh. Bebas, pokoknya kalau grading bebas guys. Tapi di sini kita akan cara ajarin tools-toolsnya aja. Nah, terus white balance, balik lagi ke white balance. Teman-teman mau bikin kayak gini, biru gini. Jadi kesana tuh kayak film yang apa ya, misterius, apa segala macam ya. Terus abis biru gini, tintnya ini bisa kita keijoin. Mungkin kayak film apa nih? Banyak film Korea saya lihat kayak gini ya. Atau film, tergantung ya, film zombie atau ya pengen nuansanya kayak gini, bebas gitu kan ya. Tapi di sini kita akan coba mungkin jangan terlalu banyak. Mungkin birunya segini misalnya gitu kan. Habis itu tintnya mungkin kita mainin malah ke ungu, bisa juga teman-teman ke ungu, tapi jangan terlalu banyak kayak gitu. Misalnya kalau mau drama-drama gitu. Tapi kita akan keijoin dikit aja. Kita kan keijoin dikit tuh. Oh, udah. Biasanya kalau film-film kayak gini kan color grading ini aja udah selesai nih sebenarnya. Beberapa film ada yang color grading kayak gini. Gitu kan ya. Jadi deh. Film look color grading ya. Nah, tapi misalnya teman-teman belum puas gitu kan ya, atau masih pengen lagi buat lebih gitu ya, itu bisa macam-macam
bisa teman-teman tambahin di sini setelah 2 ini misalnya. Kalau tadi kan kita nih di antara ini kan. Terus setelah ini kita bisa tambahin load lagi. Ada orang yang setelah bisa juga sebelum juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Actually nambahin style ya, add node serial. Ini misalnya klik kanan, node label, style. Misalnya color gradingnya mau ditambahin style lagi. Kita misalnya ke bagian log ya. Di sini teman-teman kita lihat ada color wheels, ada color bars, ada log wheels. Jadi di sini kayak yang tadi kita coba di awal kan beda-beda gitu loh. Kalau kita turunin shadow di sini tuh beda. Ini kayak The Boys nih. Ya, kita lihat di bagian bayangan di rambutnya ikut jadi warna. Ini The Boys tuh kayak gini nih color gradingnya. Wow, The Boys, ya kan? Bebas. Kalau teman-teman mau kayak gitu. Mau misalnya mid tone nih diacak-acak. Ya, agak-agak kehijauan, agak-agak kekuningan gini. Lihat tuh. Ini biasanya banyak di film-film ya macam-macam sih. Ya. Film bule rata-rata kayak gini. Kenapa? Karena kulit orang bule itu kan Caucasian tuh kan literally putih guys. Gue tuh pernah lihat behind the scene-nya apa ya? Mission Impossible apa? Gue kaget gitu. Kayak mukanya ternyata mukanya si siapa namanya? Pemerannya tuh lupa gue ban. Si siapa? Aktor. Si lupa gue aktor gitu blank tiba-tiba. Tapi maksudnya bule tuh putih banget asli kulitnya. Kalau nggak ada color grading gitu loh. Jadi emang di color grading gitu kan. Jadi kekuningan gitu atau filmnya misalnya nuansa kayak Miami Heat gitu-gitulah ya. Itulah. Ya bebas. Pokoknya namanya lagi-lagi color grading bebas teman-teman. Ya. Mungkin actually gue agak suka tadi. Agak kuning dikit. Tuh, itu bagus di bagian log ya. Atau kalau mau bayangannya juga shadownya misalnya kehijauan, oh ini film zombie nih. Atau kalau gini tuh The Boys. Tapi gue gak akan lakuin itu. Lagi-lagi ini style. Ini gunanya buat teman-teman kalau mau acak-acak lagi bebas ya. Ini di log. Terus tadi by the way ada di HDR teman-teman ya. Kita kalau ke HDR beda lagi. Shadownya nih kita apain tuh kan. Hasilnya lebih ke kayak overall gitu. Nih film-film Korea nih banyak kayak gini nih. Film Korea yang action nih gitu kan. Bebas ya. Tapi kalau menurut gue udah cukup lah ya grading buat film gue ini, misalnya kayak gini, oke kelar, gitu kan ya. Kita udah bisa udahan di sini. Tapi tips kalau teman-teman sebagai color grader adalah juga mengemphasize filmnya itu sendiri. Yaitu misalnya ini adegan apa nih? Misalnya nih ya di adegan scene ini lagi pengen si ceweknya nih ditonjolin gitu sebagai mungkin dia lagi mikir gitu kan pacarku di depan gue nih nggak peka misalnya gitu kan, berarti kan dia mau teman-teman nih mau mengemphasize scene itu untuk agar lebih fokus ke si ceweknya. Nah disinilah gunanya kita tambahin paralel tambahan, add serial, bukan paralel, note tambahan. Nah di sini note-nya ini kita kasih label paralel note, nantinya kan kita jadi paralel soalnya ya. Apa tuh bang paralel note? Sambil belajar sambil ini biar ngerti ya. P titik jadi maksudnya paralel ya. 1 ya, paralel note 1. Kita akan belajar masking guys. Which is ada di sini ya. Kita lihat sini ada curves, ada color wrapper, ada qualifier, ada window, ada tracker, ada magic mask, ada blur. Wah ini banyak banget nih gunanya. Nah ini kita pindahin dulu lagi muka gua ke sini lagi. Ya. Kita akan pakai yang namanya ini ya, window. Ini sebenarnya kayak masking ya. Tapi lo akan lihat indahnya masking di DaVinci Resolve dibandingin software lain ya. Di sini kita bisa pakai yang langsung aja bulat biar gampang. Ya. Ini by the way mouse atas di scroll ya. Scroll mouse kamu atas untuk zoom atau ini ya. Terus kalau misalnya mau balikin lagi ini tinggal di fit gitu ya. Oke, jadi ini kita pindahin. Ini by the way diklik sekali aja ya dia akan muncul. Terus kita gedein. Terus kita mau bikin soft, kita yang bagian merahnya ini kita giniin ya. Terus kita di tengah ini gunanya buat kita kalau mau pengen gini sesuaiin ke muka dia aja guys. Jadi kita ke muka aktornya gitu ya. Jadi kita mau bikin film ini atau scene ini lebih fokus ke muka si aktrisnya gitu kan ya. Mungkin agak lebih ini dikit, gede dikit biar nggak terlalu kayak ini banget. Nah tujuannya di sini adalah kita ini masking guys. Kita hanya ngasih tauin di software ini bahwa hanya pengaruh ke muka ini. Nah, tapi gimana caranya kalau kita mau bikin selain si aktrisnya itu jadi agak lebih gelap dikit exposure-nya agar kita fokusnya ke si mukanya. Nah, sementara kita udah buat sebuah masking yang justru ngasih tauin bahwa ini mukanya loh. Nah, kita lihat di sini masking kan. Tuh, walaupun kecil teman-teman bisa lihat ini mukanya doang nih yang terpilih. Nah, kalau kita pilih ini ya, klik. Yang terjadi adalah justru
software ini akan milih semuanya kecuali mukanya. Gitu kan ya. Jadi yang terjadi adalah kalau kita offsetnya kita turunin, dia akan nurunin, ini kalau kita ekstrim aja ya, dia akan nurunin semua exposure kecuali mukanya. Jadi kayak gini gitu ya. Tapi kita kan nggak ngelakuin itu secara eksplisit ya. Eksplisit kata gue, terlalu berlebihan maksudnya. Kita kan dikit aja. Kita mungkin 1-3 stop supaya kalau kita di sini klik yang lain dulu ya. Kita Ctrl F, udah lebih fokus ke si aktrisnya, which is secara nggak langsung juga meningkatkan dynamic range. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di bagian luar nih makin jelas nih, oh ini hijau, ini pohon gitu kan ya, karena kita lebih fokus ke sini. Nah ini teman-teman hanya bisa dilakukan kalau teman-teman rekam kameranya tuh log. Itulah kenapa saya selalu bilang sama teman-teman saya, walaupun ada teman saya yang punya pendapat ya, oh nggak usah rekam log. Beda bro, bener deh bro. Kemarin gue ada klien ya, itu rekam nggak pakai lock, literally lupa setting kamera di lock, rekam semua ini ternyata ya nggak pakai lock, degrading beda jauh banget kayak langit sama bumi. Kalau nggak pakai lock itu udah nggak bisa apa-apain, yang bagian berlebihan cahaya, overexpose, overblow segala macam nggak bisa balik gitu ya. Itu, ini adalah salah satu tips. Tapi ini kan video bergerak ya guys. Kalau kita balik ke sini, ini kalau video kita play ya, ini kan bergerak. Gimana cara supaya mask-nya itu tetap di muka dia? Inilah luar biasanya dari DaVinci Resolve. Kita ke sini, ini tracker sebelahnya. Langsung aja kita klik ini nih. Dia nge-track langsung dari posisi kita tadi ke muka dia. Dia langsung nge-track depan dan belakang. Secara otomatis, lihat teman-teman. Dia nge-track sendiri dan cepat banget. Nggak kayak misalnya kalau kita di Premiere Pro kita harus ke After Effects dulu bolak-balik ya, nge-track lama gitu ya. Udah gitu pas balik ke Premiere Pro harus kita render dulu biar nggak nge-lag. Ini dengan cepat dan lihat hasilnya. Indah sekali. Udah nge-track langsung ke mukanya ya. Tuh, ini kita Ctrl F, kita gedein. Ya, kita lihat bedanya sebelum. Ya, ini fokusnya masih kemana-mana ya. Tapi begitu kita ke sini, kita lebih fokus ke si karakternya. Oh my god, what a film. Lihat tuh, gokil ngatuts ya. Nah ini guys, dia sistemnya adalah node kan. Kalau di DaVinci Resolve tidak seperti di Premiere Pro yang layer. Enaknya nodes adalah kalau kita klik kanan, terus kita add node, add paralel. Lihat yang terjadi. Ini kita kanan dulu biar nggak bingung ya. Yang terjadi adalah dia bikin node di bawahnya bukan di samping. Loh kok gitu bang? Apa ini? Nah, paralel gunanya adalah kalau sistem layer kayak di Premiere Pro itu kan kalau misalnya kita kasih layer terus kita misalnya di layer itu kita bikin color grading gitu kan ya. Itu kan ngasih info ke layar atasnya lagi. Gitu kan ya. Terus bikin layar di atasnya lagi ngasih info ke atasnya lagi kan gitu. Sama kayak gini. Kalau tadi serial node yang ini ngasih info ke sini, ini ngasih info ke sini. Kalau paralel, atas dan bawah ini saling berbagi. Jadi contohnya kalau kita bikin masking di sini, terus di bawahnya kita bikin kita jangan add serial node terus di misalnya mau ada masking lagi, kita mau masking lagi di sebelah sini misalnya. Contoh kita ambil contohnya sambil ngelakuin ya. Misalnya kita di paralel node ini, kita langsung bikin lagi, kita kasih lagi ini gradient ya. Jadi kita mau bikin bagian kanan ini gradient gitu ya. Kita arahin ke sini, kita kesiniin ke kanan gitu ya. Set, kita bikin bagian sini lebih gelap lagi. Jadi ibaratnya kayak pakai flag lah. Kalau syuting tuh flag tuh maksudnya ini guys, kain hitam. Jadi biar bagian sini emang lebih gelap tujuannya gitu kan ya. Mungkin jangan terlalu banyak, mungkin dikit aja. Kita lihat nih. Oh malah gue naikin. Agak gelapin dikit misalnya gitu. Ginilah gitu misalnya. Di sebelah sini deh. Kita gelapin lagi tuh. Misalnya gitu ya. Oh gelapin deh gitu kan. Terus misalnya kita track lagi depan belakang. Nah ini agak-agak nggak kebaca deh kalau ke depan. Oh ke belakang malah kebaca. Gimana? Setelah kok nggak mau? Nggak ada buat di track apa ya? Oh iya nggak ada yang buat di track. Gini deh, gini dikit.
Nah, baru dia ada yang boleh track. Nah, jadi kalau nggak ada kontrasnya juga dia nggak bisa nge-track, hati-hati guys. Nah ini karena kita agak jauh kita gini aja tuh, jadi nggak terlalu kena banget kayak ini dia. Ini gitu ya. Nah ini bedanya parallel node adalah kalau kita pakai parallel nodes ya guys, dia nggak tiba-tibanan sama yang ini. Karena dia ngasih infonya itu bagi persenan, jadi 50% ngerti nggak? Jadi kalau misalnya bedanya kalau misalnya kita add serial node lagi, masknya itu kan tiba-tibanan, jadi yang udah digelapin ditambah gelapin lagi. Tapi kalau ini kita kasih nih misalnya tadi turunnya di offset sekian persen, di bawahnya ini sekian persen, dia nggak tiba-tibanan gitu. Jadi inilah gunanya parallel node itu lebih buat ke masking kayak gini ya. Gitu guys, baru gila ya, ini bisa nge-track gitu loh. Sebenarnya gila gitu loh. Dan ini setelah di-track sih sebenarnya kita bisa giniin ya. Harusnya sih ya. Kita bisa mundurin lagi. Harusnya sih aman. Kan tetap ke-track gitu kan. Ya kecuali pas udah gerak banyak lah ya. Gitu ya. Inilah gilanya DaVinci Resolve guys. Jadi kita bisa tapi gue nggak perlu ini ya. Ini sebuah contoh aja tadi sebenarnya. Gitu kita bisa ngelakuin banyak hal gitu loh. Lihat di sini kita jadi lebih fokus sama si ceweknya. Ya. Tapi katakanlah oke ini kita cut aja kali ya. Di bagian yang terlalu banyak gerak nih. Yang udah gini kita cut misalnya sampai sini aja nih. Nah, ini juga mulainya mungkin dari sini ya. Biar nggak ribet. Oke, nah ini guys, katakanlah teman-teman nggak puas, kayaknya kurang bagus ya bang kalau cuma mukanya doang. Gue mau satu badan fokusnya. Jangan dikira nggak bisa. Ini software. Ini software syncing guys. Ini sebagai contoh aja ya, kita tambahin serial node. Ini di sini ada yang namanya Magic Mask. Di sini sebenarnya ada yang bot person, tapi gue lebih suka yang biasa aja object mask. Quality-nya kita ganti better. Terus kasih tahu aja tinggal nih, DaVinci Resolve ini loh orang yang pengen saya mask. Lo lihat nih guys, ini gila guys. Kasih tahu, ini yang mau kita mask. Pokoknya ini ya. Terus kita klik di sini untuk toggle mask overlay biar tahu yang ke mask tuh yang di mana. Ya, klik ini dan lihat ini yang udah kita masking. Secepat itu dan kita lihat di sini kalau kita klik depan dan belakang tracking dia otomatis dan cepat banget guys. Sampai rambut lihat guys. Lihat nih rambut yang tipis begini. Lihat ke masking sama dia. Udah kayak green screen guys. AI-nya sinting guys DaVinci Resolve guys. Apa nih? Ini udah kayak green screen nih. Tuh ya. Udah kelar. Kita tutup aja lagi masking ya. Nah sekarang yang terjadi adalah kita bisa klik kanan misalnya. Add node, add outside node. Outside node itu maksudnya adalah dia akan memilih yang di luar orangnya, gitu kan ya. Kan tadi kita udah pilih orang, maskingnya orang gitu kan ya. Ya ini di luarnya, gitu kan. Dan kalau kita offset kita turunin, yang terjadi adalah selain dia, ya udah kayak green screen. Apa coba? Gak jelas gitu, gila kan? Gila guys. Lihat. Jadi misalnya lu punya background yang overblown, ya udah tuh. Tiba-tiba jadi bagus kan? Kita lihat sebelum, sesudah. Sekarang kita jadi lebih fokus ke si orangnya. Tambahin lagi ini misalnya. Nah ini enaknya. Yang tadi gue bilang karena kita serial node. Seandainya tadi gue bikin parallel node, mungkin nggak tiba-tibanan kayak gini. Kalau ini jadi lebih gelap, 2 kali lebih gelap kan? Itulah bedanya serial dan parallel node sekalian belajar. Tapi lihat guys, gila nggak tuh? Gila guys ya. Terus sedikit tips lagi juga, ini dari teman saya editor di luar ya. Sebelum stylize mungkin ya. Sebelum kita stylize warna, warnanya tadi. Habis saturasi mungkin kita bisa tambah add node serial. Kita kasih label cahaya. Kita bisa misalnya teman-teman mungkin ya ada scene di mana luarnya overblown atau terlalu terang, gitu kan. Itu teman-teman bisa, taruh nih. Ini kok masih hilang karena tadi kita itu. Jadi ini masih hilang guys karena tadi kita ini. Udahlah kita hapus aja kan buat contoh ya. Kita hapus aja. Nah, cahaya misalnya overblown misalnya atau actually kita bisa pindah ke scene yang baru ya. Mungkin di sini kita bisa. Nah ini anaknya di DaVinci Resolve guys, kita bisa save presetnya gitu ya. Di sini ada yang namanya gallery. Ini banyak nih gue save nih, tuh kan. Ini beberapa gue beli juga nih preset dari orang. Ini kita bisa save guys. Terus besoknya kita bisa color grading langsung tinggal drag drop aja. Nah atau kita bisa stills. Ambil still sama aja which is klik kanan grab still. Ya. Terus kita ke next scene.
ya. Ya udah, drag drop aja, langsung semuanya. Ya. Cuman kan kondisi cahayanya di sini beda ya. Terus tadi ada yang kita masking nih, jangan pakai ya. Ini kita off, karena kan tadi ini masking buat scene sebelumnya. Nah udah nih, exposure-nya kita benerin lagi. Kita lihat di sini kan terlalu bawah banget nih. Ada exposure kita naikin. Udah sih actually langsung bagus. Beda exposure doang ternyata. Scene tadi sama scene ini. Ya, naikin lagi mungkin. Nah, misalnya nih, kalau kita lihat di sini guys, ini literally kayak yang saya bilang di awal tadi ya. Ini kan kita di suatu tempat yang teduh gitu ya. Di luar ini pastinya lebih expose daripada yang di tempat teduh ini. Padahal lihat ini dynamic range sebenarnya udah bagus sih. Tapi kita mau bikin dynamic range lebih bagus lagi. Yaitu tadi setelah ini kita udah bikin cahaya kan nih ya. Ini kita di yang node cahaya klik kanan. Ini buat teman-teman kalau ada yang overblown ya. Ada yang kayaknya di luar nih kayak pengen dibikin dynamic range bagus gitu ya. Klik kanan, add mate, langsung klik aja videonya. Nah, ini tercipta mate. Nah ini mate-nya ini kalau kita klik kanan dia akan pakai Luma untuk alpha outputnya. Nah jadinya adalah kalau kita balik lagi ke yang cahaya ini, kita turunin. Di sini ada highlight ya, teman-teman lihat di sini. Kita turunin highlightnya. Yang terjadi adalah dia cuma turun di highlight. Teman-teman lihat di bagian highlight doang turun. Yang terjadi adalah dynamic range jadi lebih gokil lagi. Ya kita naikin ini misalnya gitu. Sekarang kepencet. Sekarang kalau kita Ctrl F, ini dynamic range jadi udah kayak film-film Hollywood guys. Padahal cuma pakai Sony. Ini gue pakai Sony A7S III. Tapi udah kayak pakai kamera apa lah tuh. Gila ya. Gokil nggak tuh? Ini gue pindahin dulu bentar biar teman-teman bisa lihat ya. Lihat, gila. Mantap ya. Oke, jadi itu dia guys. Ya, tutorial color grading ya. Baru memang ini padahal gradingnya sama kok, kayaknya beda ya bang. Yang ini lebih nih lensa ngaruh guys ya. Lensanya Sirui ini dia udah ada lebih kontras ya. Actually ini kontrasnya mungkin kita kurangin dikit ya. Karena lensa Sirui ini udah lebih kontras daripada ini. Ya, daripada lensa ini gue pakai Samyang ya 50 mili nih. Jadi beda, setiap lensa beda-beda lah gitu kan ya. Tuh, kalau Sirui hasilnya seperti ini. Tapi intinya gitu lah guys ya. Ini beberapa tools saja gue tutorial buat lo nih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman color grading. Nah, satu tips lagi. Di sini karena kita belum lensa baru, ini nyoba lensa baru ini ya Sirui. Belum ada dong ND filternya. Gue belum beli. Jadi yang gue lakuin adalah karena ini siang-siang shutter speed gue naikin pastinya kan. Karena kayak shutter speed naik agak kurang film look gitu. Karena motion blurnya kecil ya kan. Karena ini shutter speednya 100-an lebih nih bahkan ya. Tuh ini gila ya, dan dynamic range-nya gila loh. Di dalam sama luar terangnya kayak sama gitu. Nah kita bisa bikin motion blur palsu. Kita akan bikin di sebelum CST pertama ya. Jadi add node, serial before. Sebenarnya kita bisa bikin dua. Yang pertama tuh biasanya pakai noise reduction. Jadi teman-teman bisa ke kiri bawah nih. Ini ada motion effect ya. Ada temporal noise reduction. Kalau misalnya teman-teman ada noise-nya bisa betulin di sini. Biasanya kalau gue dua, habis itu ke better. Nah, mainan Luma aja nih. Sambil lihat nih noise-nya udah hilang apa belum. Tapi karena gue di sini pakai Sony yang which is Sony itu guys kelebihan, dan banyak orang bilang kan, oh ini ya cuman di lightingnya doang karena ISO-nya gede. Ya, tujuannya ISO gede apa? Ya minim noise gitu loh. Itulah kenapa gue pakai kamera Sony. Noise-nya bro minim ya. Nah ini di sebelum CST pertama kita bisa bikin motion blur palsu. Langsung di sini ada motion blur. Gue biasa pakai yang better. Gue ke 40 biasanya. Ini udah kayak ya kalau kita pakai motion blur yang bener berapa tuh istilahnya? 2 kalinya ini segala macam ya. Natural gitu. Ini kalau kita play guys, ini kayak motion blurnya natural gitu. Lihat nih pas dia gerak ya. Jadi lebih filmic. Gila nggak? Dan nggak nge-lag ya. Kalau di Premiere Pro itu ada plugin tambahan Real Smart Motion Blur, itu udah nge-lag berat. Lihat. Apa? Nggak ada berat-berat ya. Langsung film look langsung tanpa berat-berat ya. DaVinci Resolve guys. The best. Oke guys, jadi itu dia. Nah ini kan berantakan nih. Teman-teman bisa langsung klik kanan, clean up, not grab. Oh deh, rapi deh. Dibikin sama si DaVinci. Balik lagi ke ini. Nah, misalnya teman-teman mau cepet, tadi misalnya grading gitu ya, nggak mau lama, teman-teman juga bisa daripada ke stills gini kan kita klik kanan stills, teman-teman bisa juga
klik videonya yang pengen ngikutin color grading yang ini misalnya video yang berikutnya pengen ngikutin color grading sebelumnya, yang berikutnya ini diklik, terus klik kanan di yang color grading sebelumnya, apply grade ya, itu akan disamain gitu kan ya. Tapi kita kan nggak akan ngelakuin itu karena udah benerin segala macam dari sini gitu guys. Oke, jadi sampai situ dulu guys untuk tutorial grading kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik ya. Kita bikin Hollywood masuk ke Jakarta guys. Gitu ya. Oke guys, jadi itu dia untuk color grading kali ini tipsnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk saling berbagi ilmu, karena ilmu semakin dibagi semakin bertambah ya. Jangan dengerin orang yang bilang, "Oh, kamu bagi-bagi ilmu nanti lu nggak ada rahasia dapur." Yang ketahuilah bahwa di luar sana itu yang berperang adalah ide yang nggak boleh lo share itu. Tapi kalau ilmu, share lah kemana-mana ya. Nah, di luar sana sayangnya ya, memang kehidupan itu seperti hutan ya, kayak jungle ya. Ide malah dicuri, ilmu disimpan. Terbalik, ilmu disimpan, ide dicuri. Padahal yang harus dilakukan, ilmu itu disebar, ide yang disimpan. Di luar sana enggak, ide dicuri, ilmu disimpan. Kutu busuk. Oke. Jadi thank you guys, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di tutorial berikutnya ya. Kalau teman-teman ada request, kita akan berusaha untuk bikin ya. Nah, mungkin juga saya mulai akan banyak bikin tutorial After Effects juga, karena udah mulai main After Effects lagi. Setelah sekian lama 7 tahun gue gak main After Effects, akhirnya mulai After Effects lagi. Dan juga 3ds Max seperti teman-teman lihat sini udah mulai main-main lagi. Mungkin kalau mau dibikin tutorial, nanti kita akan bikin tutorial juga. Oke guys, thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Terima kasih, jangan lupa untuk like dan subscribe kalau merasa terbantu. Kita akan ketemu di video yang selanjutnya. Terima kasih. Oke.